Di tanah tempat Mentari pertama kali menyapa Nusantara, di sudut timur Sumatera Utara, lahir seorang anak muda dengan tekad sekeras baja dan mimpi setinggi langit. Namanya JK Saragih. Ia bukan anak kota besar, bukan pula produk dari sistem olahraga modern berfasilitas mewah. Ia lahir dari kerasnya jalanan dan disiplin bela diri tradisional, tumbuh dengan semangat petarung yang tak kenal kata menyerah. Bertahun-tahun JK mengasah diri lewat berbagai turnamen lokal dan nasional. Di arena tarung bebas tanah air, ia telah membuktikan bahwa darah petarung mengalir deras dalam nadinya. Tetapi ambisi JK tidak berhenti di situ. Ia ingin lebih, ia ingin mencatat sejarah. Ia ingin menjadi petarung Indonesia pertama yang berjaya di panggung tertinggi UFC Ultimate Fighting Championship. Mimpi itu perlahan menjadi nyata. Lewat turnamen Road to UFC, JK mencuri perhatian dunia. Gaya bertarungnya yang eksplosif, taktik yang terasa, serta keberaniannya di tengah tekanan membuat dunia melihat Indonesia punya harimau. JK Saragih lolos ke final dan meski tak meraih kemenangan saat itu, ia mendapatkan kontrak UFC. Sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan dirinya, tapi juga seluruh rakyat Indonesia yang selama ini haus akan sosok pejuang sejati di pentas MMA global. Namun jalan menuju puncak bukanlah jalur lurus. Setelah cahaya sorotan, datang gelapnya cobaan. Berjumpa kembali bersama Anak Bangsa, rumah yang akan mengulas perjuangan anak bangsa Indonesia. Setelah debut yang kurang memuaskan, namun di laga kedua meraih kemenangan penyelesaian, JK Saragih di UFC menjadi momen yang sangat ditunggu. Harapan bangsa tertambat pada pundaknya. Media sosial ramai dengan dukungan, yel-yel nasionalisme menggema, dan semangat dari tanah air terasa mengalir sampai ke dalam oktagon. Namun di malam itu di pertarungannya yang ketiga, kenyataan begitu pahit. JK harus mengakui keunggulan lawannya dalam sebuah pertarungan yang berlangsung cepat. Ia dihabisi lewat serangan submission di ronde pertama oleh Wetsin Wilson yang membungkam stadion dan membuat jutaan pasang mata yang menyaksikan dari layar kaca menahan napas. Tidak ada yang siap melihat seorang pejuang bangsa tergeletak begitu cepat. Kekalahan itu bukan hanya soal teknis, ia menjadi beban emosional yang berat baik bagi JK maupun para pendukungnya. Namun sebagaimana petarung sejati, JK tidak bersembunyi. Ia tidak mencari alasan, ia menerima kekalahan itu sebagai pelajaran, sebagai cambuk untuk menjadi lebih kuat. Sayangnya, harapan untuk bangkit pada pertarungan keempatnya juga belum menjadi kenyataan. Kali ini, harapannya untuk menebus kekalahan sebelumnya kembali dipatahkan. Ia kembali mengalami kekalahan dan lebih tragis lagi, melalui KO. Dua kekalahan telak berturut-turut di UFC bukan hanya soal statistik. Dalam ekosistem keras UFC, dua kekalahan KO bisa berarti ujung karir. Kontrak bisa diputus, nama bisa tenggelam, dan sorotan bisa beralih secepat datangnya. Bagi banyak petarung, ini adalah momen di mana mereka menghilang dari peta pertarungan dunia. Pertanyaan mulai muncul, apakah karir JK Saragih di UFC akan berakhir secepat ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan JK Saragih? Mengapa petarung yang begitu menjanjikan di Road to UFC kini justru terpuruk? Beberapa analis mencatat bahwa JK terlalu terbuka dalam menyerang. Gaya bertarung khas Asia Tenggara yang mengandalkan agresivitas dan keberanian justru menjadi bumerang ketika menghadapi lawan-lawan dengan teknik dan pengalaman lebih matang di UFC. Pertahanannya terlalu mudah ditembus dan refleksnya terhadap serangan balik masih perlu banyak peningkatan. Selain itu, ada faktor psikologis. Beban sebagai satu-satunya wakil Indonesia di UFC bisa menjadi tekanan luar biasa. JK tidak hanya bertarung untuk dirinya, tapi juga membawa ekspektasi sebuah bangsa yang menginginkan kebanggaan di panggung dunia. Itu bukan beban ringan. Banyak petarung hebat runtuh bukan karena pukulan lawan, tapi karena beban ekspektasi yang menghimpit dada mereka. Faktor lain yang tak kalah penting adalah adaptasi. Bertarung di UFC sangat berbeda dibandingkan pentas Asia. Perbedaan atmosfer, tekanan media, budaya pelatihan, hingga gaya hidup di luar oktagon semua memengaruhi performa. JK butuh waktu. Tapi di UFC, waktu adalah kemewahan yang tidak selalu tersedia. Pelatih utamanya, seorang veteran gulat dari Brazil, telah lama memperhatikannya. Ia tahu JK bukan sembarang petarung. Petarung ini punya sesuatu yang langka, begitu ia sering mengutarakannya kepada staf gym.
Bukan teknik luar biasa atau pukulan maut, tapi api di dadanya, api yang sulit dipadamkan bahkan oleh 2 KO yang memalukan sekalipun. Namun, pelatih itu juga tahu bahwa teknik yang belum matang tak bisa ditutupi dengan semangat saja. Maka latihan JK berubah, lebih berat, lebih detail. Fokus pada penguasaan posisi, perbaikan jarak pukul, dan tak kalah penting, belajar menahan diri, memilih momen dengan cermat, bukan menyerbu seperti banteng tanpa arah. Rekan latihnya, seorang petarung kelas ringan dari Dagestan yang dikenal tangguh dan tak banyak bicara, suatu hari sempat berkata sambil melepaskan pelindung giginya, JK itu keras kepala, tapi dia belajar. Setiap hari dia kembali ke matras dengan luka baru, tapi juga dengan satu teknik baru yang dia kuasai. Itu bukan pujian sembarangan, itu pengakuan dari seseorang yang terbiasa hidup dalam dunia keras MMA sejak kecil. Tapi pertarungan terbesar JK bukanlah melawan KO, bukan pula melawan lawan di oktagon. Pertarungan terberatnya adalah melawan suara kecil di dalam kepala yang terus berbisik. Apa aku cukup baik? Apakah waktuku sudah habis? Apakah semua ini sia-sia? Di malam-malam sepi, suara itu menjadi lebih nyaring dari biasanya. JK tahu tak semua petarung bisa keluar dari jurang itu. Ada yang memilih pulang diam-diam, ada pula yang terus bertarung namun kehilangan jiwanya di dalam oktagon. Namun JK, anak dari tanah Batak yang keras, punya cara sendiri. Ia kembali pada akar, ia menelepon ayahnya, berbicara dengan ibunya yang menangis diam-diam di balik telepon. Ia mengingat anak-anak kecil di kampung halamannya yang menggambar wajahnya di dinding rumah. Ia ingat janji bahwa ia tidak hanya bertarung untuk dirinya, tapi untuk mimpi jutaan rakyat yang melihat dirinya sebagai simbol harapan. Dan di situ, suara itu perlahan mengecil, karena tekad seorang pejuang tak ditentukan oleh keberhasilan semata, tapi oleh keberanian untuk tetap berdiri setelah jatuh paling keras. Horas, saya JK Saragih. Di sini berterima kasih kepada teman-teman saya dan terkhususnya masyarakat Indonesia atas dukungan dan doa kalian semua. Ke depan saya akan berlatih keras lagi untuk mengisi kekurangan-kekurangan saya supaya saya bisa tetap mengibarkan bendera merah putih di panggung UFC. 2 kekalahan KO memang menciptakan sinyal bahaya. UFC adalah organisasi bisnis. Mereka memprioritaskan petarung yang menjual, baik dari segi performa maupun popularitas. Bila seorang petarung dianggap tidak kompetitif, pemutusan kontrak bisa terjadi sewaktu-waktu. Bahkan petarung besar pun tak luput dari risiko ini. Namun, apakah ini berarti akhir bagi JK? Belum tentu. UFC juga dikenal memberi kesempatan kedua, bahkan ketiga, kepada mereka yang menunjukkan tekad untuk bangkit. Jika masih punya nilai jual, ia adalah ikon Indonesia, negara dengan populasi besar dan pasar yang belum digarap maksimal oleh UFC. Kehadirannya bisa menjadi jembatan antara promosi ini dengan audiens Asia Tenggara. Tapi untuk itu, JK harus berubah. Ia harus menunjukkan bahwa ia belajar, bahwa ia bertransformasi, bahwa kekalahan bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Di pertarungan kelima JK, bila masih diberikan oleh UFC di oktagon, akan menjadi titik krusial dalam karirnya. Bukan hanya harus menang, tapi ia harus menang dengan cara yang meyakinkan. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan sekadar simbol nasional, tapi juga petarung sejati yang layak berada di antara para gladiator terbaik dunia. Untuk itu, JK mungkin harus mempertimbangkan perubahan besar. Pindah camp pelatihan ke tempat yang lebih kompetitif, bekerja sama dengan pelatih-pelatih elit, fokus pada pertahanan dan strategi, serta membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin terguncang. Perjalanan kembali ke atas tidak mudah, tapi sejarah telah menunjukkan bahwa petarung besar bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang berkali-kali bangkit meski dunia menyuruh mereka menyerah. JK Saragih kini berdiri di persimpangan jalan, satu arah menuju masa lalu yang mengenaskan, satu arah menuju kebangkitan yang menginspirasi. Pilihannya hanya satu, terus maju atau hilang selamanya dari peta UFC. Kami, rakyat Indonesia, tahu bahwa darah pejuang mengalir dalam dirinya. Kami tahu bahwa semangat dari tanah yang sama melahirkan para pahlawan sejati. Dan kami percaya bahwa JK belum selesai, bahwa di balik 2 kekalahan tragis itu, ada bara api yang belum padam, api yang siap menyala lebih terang dari sebelumnya. Dari Tapanuli sampai ke Las Vegas, dari gelanggang lokal hingga panggung dunia,
Perjalanan JK adalah cerita kita semua tentang keberanian, kegagalan, dan semangat untuk terus mencoba lagi. Jatuh bukan aib, kalah bukan akhir. Selama masih ada nyali, selama masih ada keyakinan, maka peluang untuk bangkit selalu ada. JK Saragih, jangan menyerah. Kami masih bersamamu. Bertarunglah sekali lagi untuk mimpi yang belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.